Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviani Yolanda Putri, berasal dari kelas 2F. Baiklah, hari ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan di SD, membuat tugas pembelajaran video. Jadi, hari ini saya akan membahas mengenai mengenal dasar dharma dalam membentuk karakter pramuka sejati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasa dharma. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu dasa dharma. Secara bahasa, dasa dharma berasal dari dua kata, yaitu dasa dan dharma. Dasa merupakan bahasa Jawa yang memiliki arti 10. Sedangkan dharma atau dalam ejaan KBBI DARMA berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti kewajiban, tugas, hidup, dan kebajikan. Sehingga secara bahasa, dasa dharma itu mempunyai arti 10 kewajiban, kebajikan, dan tugas hidup. Umumnya terdapat pada tingkatan pramu penegak ke atas. Dasa dharma secara umum. Dasa dharma merupakan suatu kebijakan yang terdiri dari 10 pedoman bagi pramuka dalam menjalani kehidupan dan bertingkah laku sehari-hari. Dengan adanya dasa dharma ini, seorang pramuka harus menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak dimanapun mereka berada. Jadi, di dalam dasa dharma itu ada 10 kebijakan. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Baiklah, di video pembelajaran kali ini saya akan memberikan tips kepada adik-adik semuanya bagaimana untuk cara menghafal dasa dharma dengan mudah dan cepat. Sebagai seorang anggota pramuka, kita wajib untuk menghafal teks dharma pramuka. Kadang juga ini sebagai penentu kita bisa masuk pramuka. Saat naik tingkat menjadi pramuka penggalang, praramu serta menjadi pemateri lomba tingkat pramuka penggalang. Nah, berikut rahasia mudah dan cepat menghafal dasa dharma pramuka. Yang pertama, hafalkan ta, ci, pa, re, he, di, be, su. Ta itu yaitu takwa, ci itu cinta, pa itu patriot, pa itu patuh, re itu rela, ra itu rajin, he itu hemat, di itu disiplin, b itu bertanggung jawab, dan su itu suci. Terus yang kedua adalah cara menghafalnya. Kita hanya tinggal membaca berulang kali teks dasa dharma sampai kita mengingat tanpa melihat teks. Dibaca berulang-ulang ya. Terus yang selanjutnya adalah kita harus rajin berlatih membaca, menghafal teks dharma pramuka tanpa melihat teks. Baiklah, di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dharma pramuka. Dasa dharma pramuka pertama kali diputuskan pada Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Hasil tersebut dibuat oleh Panitia 5 Pembentukan Gerakan Pramuka. Lalu pada tahun 1666 dibuat lagi rumusan dasa dharma kedua oleh Muker Anpuda atau yang lebih dikenal sebagai sebutan Munas, Musyawarah Nasional. Setelah itu pada tahun 1978 lahir lagi dasa dharma ketiga, tepatnya pada tanggal 25 sampai 26 September oleh ketetapan Munas di Bukit. Pada tahun 1978 kembali terjadi revisi Munas Gerakan Pramuka di Manado. Keputusan Kuartir Nasional nomor 036/KN/79 dan berlaku hingga saat ini. Melihat sejarahnya yang terus disempurnakan dan isinya yang mengajarkan banyak kebaikan,
Dasa Dharma Pramuka adalah pedoman yang sangat penting untuk sapa diamalkan. Bahkan bukan untuk pramuka, masyarakat umum pun sebaiknya turut mengamalkan. Materi selanjutnya adalah Dasa Dharma Pramuka beserta arti dan contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, yang kita ketahui tadi Dasa Dharma ada 10 dan bunyi yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama seperti sila pertama pada Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa, setiap anggota juga harus memiliki sikap takwa dan menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangan sesuai agamanya masing-masing. Dasa Dharma pertama ini juga menekankan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Contohnya, kita harus taat beribadah, mengaplikasikan pelajaran agama pada kehidupan sehari-hari, menghormati atau mentoleransi terhadap pemeluk agama lain, dan suka beramal untuk kegiatan keagamaan. Dan yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang pada sesama. Bukan hanya untuk sesama manusia, cinta dan kasih sayang juga ditujukan untuk seluruh alam semesta. Dengan mencintai alam, lingkungan akan lebih aman dan nyaman. Banyak cara untuk menunjukkan rasa cinta itu, contohnya tidak mengotori sungai atau membuang sampah pada tempatnya dimanapun kita berada. Yang kedua, menjaga kelestarian alam dengan mencegah terjadinya penebangan dan perburuan liar. Yang ketiga, menyantuni kaum kafir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang terakhir, menolong teman ketika membutuhkan tanpa pamrih. Yang ketiga, ada patriark sopan dan kesatria. Maksud dari sifat sopan dan kesatria adalah sifat yang memiliki etika yang baik di mana saja kita berada. Kita bisa menerapkan 3 patriark yang sopan dan kesatria ini dengan cara mengakui kesalahan jika kita memang salah, rajin belajar di sekolah maupun di rumah, mencintai yang muda dan menyegani pada yang lebih tua, dan yang terakhir membela negara dalam bentuk apapun. Yang keempat ada patuh dan suka bermusyawarah. Setiap pramuka wajib hukumnya untuk patuh dan mengerjakan dengan baik setiap tugas yang diperlukan. Bukan hanya pada pembina, pramuka juga harus patuh pada guru dan tentu saja orang tua. Pramuka juga harus menentukan keputusan untuk kepentingan umum dengan cara bermusyawarah. Contohnya, menaati setiap perintah orang tua, guru, dan pembina. Yang kedua, menentukan keputusan melalui suara terbanyak atau musyawarah dalam organisasi atau keputusan banyak orang. Yang selanjutnya, taat pada aturan dimanapun kita berada. Yang terakhir, patuh pada norma agama dan masyarakat sekitar. Yang kelima, ada rela menolong dan tabah. Pramuka adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial tinggi sehingga rela menolong tanpa pamrih ketika ada sesama yang membantuan kita. Pramuka juga harus tabah, pantang menyerah ketika menghadapi suatu cobaan. Kita bisa dengan membantu siapapun yang membutuhkan kita, sabar dalam menghadapi cobaan dengan tetap berusaha. Yang keenam, ada rajin, terampil, dan gembira. Rajin belajar ataupun bekerja sehingga terbiasa menjadi pribadi yang taat dan teratur dalam menjalankan keseharian. Selain itu, pramuka juga harus terampil dalam setiap tugas yang diberikan dan selalu mengerjakannya dengan riang dan gembira. Contohnya, kita harus bisa menyusun jadwal harian sehingga dapat teratur dalam menjalankan aktivitas, tidak membolos, terampil atau kreatif dalam berkarya sesuai hobi, riang, gembira dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, ada hemat, cermat, dan bersahaja. Menjadi pribadi yang hemat sehingga memiliki tabungan di masa depan. Cermat dalam bertindak dan menghadapi setiap masalah. Hal ini membuat pramuka lebih bisa mengontrol situasi. Contohnya, rajin menabung untuk masa depan, membuat daftar pengeluaran sehingga bisa lebih hemat, terbiasa hidup sederhana, dan tertata tepat waktu. Baiklah, yang kedelapan ada disiplin, berani, dan setia.
Disiplin, berani, dan setia adalah 3 hal kunci yang membuat seseorang menjadi sukses. Disiplin terhadap waktu, berani menghadapi suatu masalah, dan mengambil keputusan, serta setia sehingga tidak mengecewakan banyak orang. Contohnya, kita harus menjadi selalu seseorang yang tepat waktu, selalu taat pada aturan yang berlaku, berani jika memang benar, setia pada satu pasangan saja. Nah, ke-9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pada poin yang ke-9 ini, Dasa Dharma adalah bertanggung jawab dan selalu dipercaya. Selalu mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dan menjadi orang yang bisa dipercaya dalam kondisi apapun. Contohnya, lagi-lagi jika kita bersalah, kita harus berani bertanggung jawab. Amanah ketika diberi kepercayaan, mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah, atau yang ke-10 adalah suci dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Terakhir, dan yang terpenting, setiap pramuka dituntut untuk selalu menjaga pikiran yang bersih, lisan, serta perbuatan, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Dengan cara selalu berpikir positif dan selalu berperilaku positif. Yang kedua, tidak berbicara dan melakukan hal yang akan menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, sedikit berbicara dan lebih banyak melakukan aksi yang nyata. Baiklah, selesai materi kali ini mengenai Dasa Dharma. Jadi, sebagai seorang anggota pramuka, menghafal ke-10 Dasa Dharma pramuka adalah hal yang wajib. Karena akan dibaca setiap upacara pramuka dan seringkali digunakan dalam ujian pramuka. Dan lebih dari itu, penerapan Tri Satya dan Dasa Dharma adalah kehidupan sehari-hari, dapat menumbuhkan sikap disiplin dan menjadikan anak-anak pramuka pemuda berkarakter mulia. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.